Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sebastian Adam, dan ini rekan saya Yan Alfiansyah. Kami dari kelompok 17 akan membahas tentang pengambilan keputusan strategis berbasis risiko dalam bisnis digital dan konvensional di PT Velocity Srikandi Tekstil. Jadi untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Industri tekstil merupakan salah satu dari 10 komoditas produk unggulan industri yang berada di Indonesia. Hal ini membuat industri tekstil berperan penting di Indonesia, sebab industri tekstil dapat menyerap tenaga kerja, berperan dalam memenuhi kebutuhan sandang, dan menyumbang devisa Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketatnya persaingan perusahaan tekstil saat ini, salah satu perusahaan tekstil yang mampu bertahan dan bersaing hingga saat ini adalah PT Velocity Srikandi Tekstil yang berlokasi di Kota Bandung. Perusahaan tekstil yang berdiri sejak 2018 ini menjadi salah satu perusahaan tekstil favorit bagi konsumen untuk membeli kain dengan partai kecil maupun partai besar, baik untuk end user maupun bagi konsumen yang akan menjual lagi kain tersebut, atau bagi pengusaha konveksi-konveksi yang akan mempunyai bisnis berjualan pakaian. Untuk menghadapi dinamika global, perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tekstil harus mampu beradaptasi dan berinovasi demi bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan perusahaan-perusahaan tekstil yang terus mengembangkan bisnisnya. Yang awalnya hanya fokus dengan metode bisnis konvensional, saat ini dengan kemajuan teknologi perusahaan tekstil, mulai mengembangkan bisnisnya dengan metode bisnis digital. Adapun rumusan masalah, bagaimana pengambilan keputusan berbasis risiko dalam bisnis digital di PT Velocity Srikandi Tekstil. Yang kedua, bagaimana pengambilan keputusan berbasis risiko dalam bisnis konvensional di PT Velocity Srikandi Tekstil. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengambilan keputusan berbasis risiko dalam bisnis digital di PT Velocity Srikandi Tekstil. Untuk mengetahui pengambilan keputusan berbasis risiko dalam bisnis konvensional di PT Velocity Srikandi Tekstil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Yan. Baik, dari semuanya kita akan lanjutkan untuk presentasi. Bila tadi Kang Andri telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi dari PT Srikandi Tekstil itu sendiri, kemudian juga bagaimana perusahaan tersebut menggunakan gabungan antara konvensional dan juga digital kayak gitu. Nah, dari hasil penelitian kami dan juga analisis dari data-data yang kami peroleh, ternyata di lapangan itu sendiri atau di perusahaan itu sendiri, jika dilihat dari laporan transaksi penjualan di PT Velocity Srikandi Tekstil ini sendiri pada tahun 2024, terjadi gap yang cukup signifikan antara penjualan dengan basis digital dan juga konvensional. Bisa kita lihat di depan, gapnya itu lumayan besar untuk penjualan berbasis digital itu sekitar 20% menyumbang transaksi dari perusahaan, kemudian untuk berbasis konvensional itu berada di angka 80%, dan ini memang gapnya itu terlalu sangat besar. Itu terjadi karena tadi ada penggabungan metode digitalisasi dan juga konvensional, dan PT Srikandi Tekstil ini sendiri penggunaan digitalnya itu belum optimal, mulai dari jika sekarang kita mengenal dengan konten-konten, kemudian juga banyak di media sosial mengupload tentang bagaimana bisnis itu sendiri. Nah, perusahaan tersebut dia belum memaksimalkan penggunaan dari media sosial itu sendiri untuk menunjang performa atau pemasaran secara digital. Apalagi di perusahaan ini dia membatasi bahwa transaksi untuk digitalnya itu sangat terbatas, jadi hanya skala-skala kecil aja. Jadi kalau misalkan pembelian dalam skala besar, ataupun misalkan kalau di sini di perusahaan ini penjualan kainnya itu per roll. Kalau misalkan kayak menggunakan e-commerce Shopee, TikTok, ataupun Tokopedia, dia hanya bisa memuat beberapa roll saja. Jadi hanya skala kecil, karena itu ada keterbatasan juga dalam pengiriman, kemudian juga transaksi. Sedangkan untuk konvensional sendiri, dia menyumbang 80% dalam penjualan dari produknya tersendiri karena penjualannya itu dalam skala besar. Kemudian juga perusahaan ini sudah memiliki beberapa klien yang berbentuk seperti
konveksi-konveksi yang langsung untuk dibuat ataupun menjadi produk yang akan dijual kembali. Sedangkan untuk di media sosial ataupun di e-commerce yang lain, dia dijualnya untuk end user, digunakan untuk diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi bukan untuk diproduksi secara massal. Jadi inilah yang mengakibatkan terjadi gap antara penjualan digital dan juga konvensional. Dan tadi sesuai dengan judulnya bahwa kita ini tengah menganalisis pengambilan keputusan strategis berdasarkan resiko bisnis berbasis digital dan juga konvensional. Nah, kita juga menganalisis bagaimana resiko bisnis yang berbasis digitalnya yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, ketika perusahaan Velocity ini menggunakan bisnis berbasis digital, ada 6 resiko yang setidaknya ada 6 resiko yang sedang dialami. Yang pertama itu adalah keamanan. Di sini pernah terjadi juga beberapa akun dari e-commerce-nya dicoba untuk dihack dan atau diretas, itu juga menjadi salah satu resiko. Kemudian juga platformnya kadang kita sering mengalami gangguan sehingga transaksi yang harusnya terjadi sampai pembayaran ternyata tercancel secara otomatis, itu juga pernah. Selanjutnya ada legal. Di sini ada pelanggaran hukum, privasi data, dan perlindungan konsumen atau hak cipta. Walaupun di perusahaan ini belum terjadi, namun ada kekhawatiran juga privasi atau data dari konsumen jika menggunakan full digital itu takutnya bocor ataupun dicuri gitu. Selanjutnya ada pasar. Di sini pasar tergantung dari beberapa hal, yaitu perubahan dari tren pasar, kemudian juga algoritma pencarian kayak gitu, kemudian ketergantungan pada media sosial. Kalau misalkan dilihat dari yang pasar ini, perubahan algoritma ini sangat berpengaruh, apalagi ketika perusahaan Velocity ini tuh tidak bisa mengembangkan konten-konten di media sosialnya. Jadi susah untuk dicari oleh pasar. Kemudian yang selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Kalau misalkan kita full menggunakan basis digital, takutnya perusahaan itu tergantung banget terhadap teknologi, dan itu dikhawatirkan tentunya penjualan secara konvensional atau secara langsung untuk datang ke tempat ataupun ke gudangnya itu dikhawatirkan menurun. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Nah, ini yang menjadi catatan dari hasil penelitian kami, karena ternyata sumber daya manusianya itu belum siap untuk digitalisasi. Mulai dari pembuatan konten-kontennya masih terbatas, belum ada talent juga yang digunakan, hanya sekedar memvideokan aktivitas pengiriman saja. Kemudian yang selanjutnya ada keuangan. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, keuangan di sini adalah kehilangan pendapatan karena kesalahan sistem, kemudian juga kesulitan pengelolaan operasional. Baik, yang selanjutnya ada risiko berbasis konvensional. Hampir sama sebetulnya dengan berbasis digital. Di risiko berbasis konvensional ini ada risiko pemasaran. Di sini mulai dari persaingan, kemudian juga perubahan selera konsumen dan adaptasi teknologi. Kemudian juga ada komunikasi pemasaran. Nah, di sini komunikasi pemasaran juga menjadi catatan penting di perusahaan ini, karena sering jadi ada miskomunikasi harga ketika perusahaan ingin menaik atau menurunkan harga, ternyata tidak sampai ke konsumen. Dan ini menjadi permasalahan ketika menggunakan bisnis berbasis konvensional. Beda kalau misalkan tadi digital, kita bisa secara real time untuk mengasih tahu atau menginformasikan tentang perubahan harga kepada konsumen, termasuk juga promosi gitu. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Di sini distribusi dan logistik tentunya kita harus mencari sendiri oleh perusahaan. Jadi di sini kadang ada logistik yang memang terkendala dengan pengiriman. Seperti pernah terjadi pengiriman ke luar pulau, ke Papua, ternyata alamat yang dicarinya itu nggak ketemu dengan menggunakan ekspedisi tersebut, dan akhirnya barang dikembalikan dan kerugian dialami oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, resiko finansial atau keuangan. Di sini ada kredit macet, kemudian juga biaya iklan dan operasional. Nah, di sini resiko finansial ini pernah terjadi juga dengan kredit macet. Pada awalnya, untuk pemasarannya perusahaan ini tuh pernah untuk bekerja sama dengan konveksi, ngasih dulu barang, melakukan pembayarannya nanti setelah barang diproduksi dan terjual. Ternyata pernah terjadi kredit macet, dan ini menjadi pembelajaran untuk perusahaan tersebut agar tidak melakukan hal yang serupa. Jadi untuk selanjutnya, untuk kesimpulannya itu dan juga rekomendasi kepada perusahaan ini sebetulnya sudah cukup bagus, hanya saja di sini untuk konvensionalnya terlalu mendominasi dan juga digitalisasinya atau pemasaran secara digitalnya masih kurang, belum bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dan ini akhirnya menjadi bumerang sendiri kepada perusahaan ketika produk-produknya tidak bisa dikenal oleh masyarakat umum, kemudian juga
penjualannya itu tidak maksimal. Sementara untuk kompetitornya yang mempunyai sumber daya manusia untuk digitalisasi sudah cukup, kemudian juga didukung dengan juga teknologi yang digunakan, itu mendapatkan penghasilan ataupun laba yang cukup besar. Jadi di sini untuk rekomendasinya perusahaan PT Velocity Organisa Steel ini diharapkan untuk bisa mengoptimalkan kembali digital atau digitalisasi dalam pemasarannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin silakan. Baik, Kang, saya mau bertanya, apa sih kendala yang dihadapi oleh perusahaan ketika membuat keputusan strategis resiko tersebut, gitu, Kang? Oke. Baik, Kang, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu adalah apa kendala yang dialami oleh perusahaan atau dihadapi perusahaan ketika memutuskan pengambilan keputusan secara strategis dalam berbasis resiko, ya Kang ya, atau berbasis resiko terhadap bisnis konvensional maupun digital. Jadi sebetulnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kendala. Yang pertama itu adalah mencari titik tengah antara pemasaran ataupun bisnis secara konvensional dan juga digital. Seperti tadi yang kita jelaskan bahwa dari digital dan juga konvensional memiliki resikonya masing-masing. Tetapi di sini perusahaan harus bisa meminimalisir resiko tersebut, mencari kelebihan dari berbasis digital dan juga kelebihan dari konvensional. Karena bisa kita ketahui bahwa konvensional mungkin ini akan long last, ya, akan berjalan secara lama gitu, karena fisiknya ada dan orang bisa datang langsung gitu. Cuma kalau misalkan digital kan dia perubahan teknologi, ada perubahan dari minat pasar ataupun dari para pelanggan, itu menjadi catatan yang harus diperhatikan juga. Jadi kendalanya yaitu perusahaan harus bisa mencari titik tengah untuk memaksimalkan bisnis berbasis konvensional dan juga digital. Karena untuk saat ini kita nggak bisa milih lagi antara pilih konvensional atau digital. Kita harus bisa antara kedua bisnis ini tuh, metode ini tuh untuk berjalan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Paling itu aja untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.